Oke, selamat siang, pagi, atau kapan aja kalian melihat video atau tayangan ini. Ketemu lagi dengan saya, Bang Eki. Hari ini saya mewakili reporter-reporter lain di Sketsindo untuk jalan langsung ke daerah Buton Tengah ya. Buton Ya, Tengah ya, Pak ya Haji. siap, Buton Buton Tengah. Tengah, Sulawesi Tenggara. Dan kebetulan di sini saya ketemu salah satu tokoh masyarakat yang cukup terkenal nih. Cukup terkenal, yaitu Pak Haji Burhan. Siap. Nama lengkap siapa, Pak Haji? Kalau nama lengkap saya Haji Burhan Zainuddin. Ya, Ya, beliau biasa disapa juga yang akrabnya Haji Burhan. Haji Burhan. Nah, kalau main-main ke Buton Tengah, tepatnya di Lakudo. Ya, Desa apa nih, Pak Haji? ini posisinya di Desa Madongka, Kecamatan Lakudo. Ya, di Kalau lagi main-main ke Madongka lah, Madongka boleh. Hanya Haji Burhan. Wih, cukup terkenal beliau nih, karena saya juga dikenalin sama beberapa masyarakat kemarin tuh. Akhirnya ketemu sama Pak Haji. Waktu itu, kalau tidak salah bulan Januari, Pak Haji. Siap, ya. Pas lagi acara Liga Liga Futsal. Futsal, yang biasanya Liga Futsal itu adalah rutinitas kaum pemuda yang ada di Lakudo, yaitu untuk mempererat silaturahmi. Wih. Ya, antara desa, antara pemuda, itu dilakukanlah Liga Rantau khusus ya kaula muda. Ya, jadi awalnya tuh kenal beliau di situ karena waktu itu ada tulisan HBZ. Saya pikir bupati di sini. Ya. Ternyata bukan, pas dikenalin sama waktu itu panitianya. Ya. Pas, oh bukan, dikenal, akhirnya kenal. Ternyata beliau ini termasuk tokoh masyarakat kalau saya bilang, karena banyak masyarakat sini yang ternyata banyak merasakan hal-hal positif nih dari Pak Haji nih. Luar biasa Pak Haji. Siap. Bagaimana ceritanya nih? Maksudnya bisa masyarakat sedekat itu sama Pak Haji ini bagaimana, Pak Haji? Jadi pada dasarnya ya kita setiap kegiatan itu kita awal dengan niat ya. Yeah. Tapi kalau memang kita niatnya kita itu bahwa untuk kepentingan masyarakat, ya kita harus kepentingan masyarakat, diutamakan dulu masyarakat. Luar biasa. Hal itu yang saya kerjakan. Seperti tadi mungkin Bang Eki sudah sampaikan tentang Liga Rantau. Liga Rantau itu diadakan tiap tahun ya, tahunan ya, acara tahunan lah untuk kaula muda. Ya, semacam pertandingan sepak bola, entah itu futsal atau lapangan atau bola besar. Tapi kemarin diadakan itu futsal. Jadi Liga Rantau dari teman-teman atau warga kita yang ada di luar Buton Tengah, entah itu dari Papua, entah itu dari Jakarta, seluruh pelosok Indonesia, ketika nanti di saat sudah musim hari setelah Lebaran Idul Fitri, itu mereka pulang, jadi menjenguk tanah kelahiran mereka. Nah, di saat itu kaula muda yang ada di Kecamatan Lakudo, khususnya di Bonoge, mereka adakan kegiatan sepak bola itu, yaitu selain erat silaturahmi antara pemuda yang dari perantauan dari setiap penjuru ada seluruh pelosok Indonesia. Nah, itu untuk memperkuat etika dan sosialisasi pada kaula muda yang ada di perantauan. Memang yang dari perantauan itu Ya. memang pas mereka datang di momen-momen itu ya, Ya. baru selalu dibikin itu kenapa itu menjadi suatu tradisi. Jadi tanpa diberitahukan, mereka sudah tahu nih. Oh, di saat setelah Lebaran, 1 minggu biasanya tuh, 1 minggu setelah Lebaran atau biasanya 1 minggu setelah Tahun Baru, mereka adakan Liga Rantau. Itu sudah menjadi kegiatan tahunan. Jadi teman-teman atau warga kita yang ada di luar Buton Tengah, khususnya itu di Papua, mereka sudah mengerti itu, nggak usah ini ada pertandingan. Oh, iya. Ya, mereka sudah tahu langsung ya. Ya, malah waktu itu saya juga sempat tanya sama panitianya, sebelum pulang ke sini malah mereka baku tanya nih, mereka bertanya itu nanti ada kegiatan begitu memang ya Pak Haji? Siap ya. Jadi salah satu itu panitianya ada, saya bilang itu teman-teman kaum pelajar kita yang juga menimba ilmu di luar Buton Tengah. Itu juga teman-teman bertanya bahwa bagaimana diadakan Liga Rantau. Itu mereka bertanya cuma kepastian saja, entah tahun ini jadi atau tidak, dengan tanggal berapa, cuma sekedar itu yang menjadi pertanyaan mungkin yang kita lihat Bang Eki. Kalau ada sih udah pasti ada ya, pasti. Hanya mereka mau memastikan tanggal-tanggalnya gitu ya. Pasti, kalau pasti itu tetap ada. Betul. Ya, saya ini mumpung lagi sama Pak Haji nih, Pak Haji, saya mau tanya-tanya banyak soal Buton Tengah nih, boleh ya Pak Haji? Boleh, nggak apa-apa. Mumpung lagi santai kan. Jadi sebelumnya saya udah
udah banyak komunikasi juga dengan Pak Haji nih, cari momen lah, cari waktu, dan memang hari ini kebetulan pas pas bisa nih, pas bisa. Tadi sebenarnya tadi yang cuman berhubung hujan besar tadi ya, Siap, ya, hujan besar. Nah, saya ada yang beberapa saya selama di sini kan, ya saya searching Google nih Pak Haji. siap. Kepo lah, kepo. Kepo. Kepo nih. Biasa itu sekarang kan zaman medsos. Ya, Ya benar. wajar itu. Di Masalah kepo itu wajar, Pak. benar. Karena biar saya juga pengen apa yang saya dapat di Google nih, pengen mumpung ada Pak Haji nih salah satu tokoh masyarakat, kan nggak apa-apa lah tanya-tanya kan gitu. Ya, Saya ada yang menarik nih. Katanya kan kalau Buton Tengah ini kota seribu goa. seribu gua. Nah, Ya, itu kenapa bisa sampai disebutkan kayak gitu nih Pak Haji? jadi ya, itu tidak terelakkan lagi bahwa khususnya Buton Tengah itu menjadi kota seribu goa. Mungkin suatu kapan kalau Bang Eki ada kunjungan kemana selain dari Lakudo, atau mungkin ada kunjungan ke Kecamatan Gu di Lombe sana, atau dimanapun itu, kita ini nih terletak di daerah yang tidak jauh dari gunung. Ya, artinya di pinggiran gunung itu banyak sekali goa-goa yang sedikit dulu bekas-bekas penjajahan. Bukan, artinya penjajahan itu goa yang mereka sembunyikan diri, jangan sampai kelihatan penjajah. Nah, artinya mereka mungkin sembunyi untuk mengamankan diri saja. Maksudnya atau bagian dari perang gerilya atau apa? Ya, perang gerilya sih, ya namanya juga itu bekas jajahan Iya, ya. ya. Itu goa-goa bekas mereka sembunyi dan menyimpan mereka punya makanan. Hal itu, goa itu sekarang masih dilestarikan, dan lebih banyak goa yang masih ada dan belum kelihatan. Oh iya ya. Ya, makanya kenapa Buton Tengah itu dijuluki dengan seribu goa. Oh, Ya. karena memang seperti itu Ya. bekas untuk sembunyi ya. Ya, pada dasarnya juga seperti begitu, dan juga goa itu ada juga yang ada airnya di dalam. Ya, jadi goa itu semacam dijadikan salah satu wahana permandian. Permandian dalam goa. Oh, Ya, jadi malah itu jadi juga, tempat wisata malah. iya, jadi salah satu wisata. Jadi mau salahnya kenapa di dalam wahana, dalam goa itu ada permandian, makanya dijadikan juga salah satu juga seribu goa. Wih, mantap. Makanya buat siapa aja yang nonton main Iya, ke Pak, Buton Tengah main nih. ke Buton Tengah. Iya, Mungkin banyak. pemirsa yang menonton ini ya khususnya bisa jalan-jalan ke daerah Buton Tengah yang dijuluki dengan seribu goa. Wih, Ya. selain seribu gua, saya sendiri yang udah jalan-jalan di pantainya cakep-cakep di sini. Siap. Pantai cakep-cakep, bagus-bagus. Kalau pantai nggak bisa mengalah. Hai. Kalau pantai sudah dibilang nomor satu mungkin masih iya ya, Iya. cuma kurang terekspos, artinya kurang di monitor. Mudah-mudahan dengan adanya seperti begini, ya momennya yang pas ya, Iya, supaya benar. bisa melihat. Terutama jangan lupa di Desa Madongka. Wih, Namanya Pantai Katembe. Nanti Katembe. coba teman-teman di googling Pantai Katembe, adalah pantai juga yang dibilang unik dan sangat nyaman buat pasir putih. ya, pasir putih. Siap. Biasanya nih tuh wisatawan lokal Jakarta nih, woi mereka cari pasir putih ada di mana. Iya. Main KTMB nih, Pantai KTMB. Siap. Jangan lupa kalau main ke Pantai KTMB cari-cari Pak Haji rumah di mana. Karena nggak jauh, memang nggak jauh. Siap. Menarik. Seru sih, maksudnya. Tapi saya mau terus nih, saya mumpung lagi sama Pak Haji, saya bakal gali-gali terus. Kayak ada juga yang saya sempat baru tahu sih. Saya termasuk baru tahu ya, karena memang nggak. Ternyata Kabupaten Buton Tengah itu masih baru ya, baru pemekaran ya Pak Haji? Ya, Kabupaten Buton Tengah itu ya mau dibilang DOB baru ya, anak baru lah. Anak baru. Ya, 2014 kalau tidak salah itu 2014 pemekaran dari Kabupaten Buton Induk. Ya, bersamaan dengan Kabupaten Buton Selatan. Jadi hari itu memang tahun 2014 itu bahwa pisahnya antara Kabupaten Buton Induk dengan Buton Tengah. Awal situlah makanya terjadinya pemekaran Buton Tengah. Kalau balik lagi, yang saya baca-baca ada beberapa alasan itu Pak Haji. Itu benar maksudnya lebih kuat condong ke karena akses katanya kayak gitu ya. Memang benar, itu tidak bisa dipungkiri Bang Eki, bahwa akses itu sangat ya mau dibilang nomor satu ya. Kalau waktu kita masih bergabung di Kabupaten Buton lumayan jauh untuk kota administrasi, apalagi ada pengurusan sesuatu,
kenapa kita harus pergi menyeberang lagi ke Kabupaten Bau-Bau, Ke bau-bau ya? baru menyeberang ke Kabupaten Buton yang ada di Pasar Waja. Itu kurang lebih kita bisa habis makan waktu dan akan terasa jauh. Lumayan dari sini mungkin kita bisa setengah hari habis di perjalanan. Belum balik, kita mungkin start dari pagi kembali ke Buton Tengah atau di daerah Lakudus ini paling sudah malam lagi. Jadi itu menjadi akses kenapa adanya pemekaran Buton Tengah. Jadi alasan, itu benar. ya? Jadi gini pemirsa, saya harus kasih tahu. Kondisi Buton nih kepulauan ya Pak Haji ya? Siap, kepulauan. ya. Jadi yang tadi Pak Haji bilang bau-bau, itu nyebrang lagi, harus naik kapal lagi. Siap. Ya ke Buton Tengah. Kalau mungkin kalau di Jakarta kita kayak lagi main di Pulau Seribu. Ya, kayak kalau Jakarta kurang lebih seperti begitu. Jadi ya. Pulau Seribu, kota administrasinya di, kalau mereka semua harus ke DKI kan ya, kasihan juga. Jadi kayak gitu. Kondisinya tuh memang seperti itu, harus naik kapal. Tapi mahal Pak Haji. Ya kalau untuk akomodasi dari Buton Tengah ke Kota Bau-Bau itu kan transportasinya itu untuk sekarang kan cuma laut ya. Laut bisa dijangkau dengan speedboat ya, harganya kurang lebih sebelum sekarang ini ya, yang terbaru sekarang 20.000 per orang ya. Untuk anak sekolah 10.000 dengan pegawai PNS ya. Nah, PNS itu 10.000. Lalu selain yang mungkin penyeberangan lain selain speedboat itu mungkin pemirsa boleh tahu itu adalah kapal feri ya. Kapal feri yang mau dibilang adalah bagian dari perhubungan ya. Itu untuk mengangkut seperti mungkin ya ada bahan-bahan material ya, pokoknya itu yang bisa dilalui lebih kendaraan besar lah ya, lebih besar ya. Untuk mengangkut kendaraan motor mobil ya boleh naik situ. Itu kalau memang cuma dua itu yang kita untuk Buton Tengah aksesnya sementara ya. Sementara mudah-mudahan aja kita bisa dijangkau dengan daratnya. Mungkin bagaimanapun ini sementara di Godok juga saya dengar akan dibangun jembatan layang. Nanti aksesnya di antara Buton Tengah dengan Kota Bau-Bau. Ya. Mudah-mudahan aja ya. Mudah-mudahan aja teman-teman ya. Iya ya, berarti kalau speedboat ya dia kecil ya. Iya. Kemarin naik tuh. Ya pasti Bang Eki sebelum kesini kan naik speedboat ya, pasti bisa lihat lah kualitas speedboat. Jadi itu salah satu transportasi air. Cuma itu yang kita bisa menjangkau menuju Kota Bau-Bau. Tapi awalnya dulu kita masih bergabung dengan Kabupaten Buton. Ya, bayangkan kalau kita menunggu speedboat, habislah waktunya kita sampai. Ya, namanya speed ya menunggu antrian ceritanya nih. Ya, kalau ada yang buru-buru ya silakan, berarti sewa. Ya. Tapi kalau nunggu antrian, ya itulah. Makanya mungkin salah satu pemekaran, saya kembali lagi, salah satu pemekaran Buton Tengah adalah tujuannya akses tadi. Ya, karena akses itu menjadi penting ya. Nah, itu jadi teman-teman kayak gitu kondisinya di Buton Tengah itu seperti itu. Kalau kita bilang indah, banyak tempat yang memang ini seperti kota wisata sih kalau menurut saya. Menurut saya nih ya, seperti kota wisata karena sepanjang jalan kita bisa lihat pantai bagus-bagus. Terus juga tadi tuh ya itu memang benar yang sangat terlihat bahwa banyak gua memang. Cuman saya belum ketemu tuh tadi gua yang ada airnya. Itu saya belum ketemu, mungkin kurang jauh saya mainnya. Kurang jauh aja. Pada dasarnya itu Bang Eki saya potong. Itu goa yang wahananya adalah air, itu adalah kebanyakan ya. Kebanyakan goanya kita yang ada di Buton Tengah ini, dalam goa itu banyak air. Jadi itu alat untuk sekarang jadi wahana. Ya, jadi wahana itu. Menarik. Jadi kalau buat wisatawan gak usah keluar negeri. Ya, diving dalam gua aja. Kesini aja. Wisatawan datang aja ke sini. Ke Buton Tengah. Wih, promosi nih saya nih. Siap. Tapi bagus artinya supaya teman-teman di luar sana ya. Iya, bisa melihat dan bisa mengunjungi Buton Tengah kita. Iya, benar. Buton Tengah itu luar biasa. Video selain tadi itu kita bicara gua. Ya memang akses itu aja ya mungkin. Akses itu aja ya. Nah, yang kita udah bicara nih soal itu. Saya juga tertarik tadi sempat Pak Haji bilang bahwa goa-goa itu kan peninggalan dari dulu masa perang ya, penjajahan segala macam. Tapi kan yang berarti kan ada mungkin bisa dibilang ini transisi ya. Kalau kita tarik lagi kan
Buton ini kan Buton Tengah ya. Buton Tengah ini kan dulunya kerajaan ya, Pak Haji? Ya, Kerajaan. kerajaan. Jadi memang Buton Tengah ini adalah tidak lepas dari kerajaan Buton ya. Kerajaan Kesultanan Sultanan Buton ya. Itu tak boleh lepas. Tapi maksudnya sempat juga berarti kan ada fase di mana kita Indonesia lah mengalami masa penjajahan itu, Ya. dan itu juga terasa di sini berarti kan. Kalau saya itu yang saya pengen tanya, peninggalan kerajaan atau kesultanan itu masih nggak sih, atau mungkin lebih ke inilah, ke budayanya itu masih dipertahankan nggak sih, Pak Haji? Oh, kalau untuk budaya masih pertahankan, tapi kalau untuk peninggalan itu masih tetap pertahankan. Seperti Iya. di Kecamatan Lakudo ini ada benteng. Ya, bentengnya ada benteng namanya Benteng Bon Oge juga ada, ya kan. Benteng Sangye juga ada, benteng Lakudo juga ada. Oh, masih ada benteng Masih ya? ada, aksesnya masih ada, dan alhamdulillah akses itu sudah ada untuk bis. Tapi itu memang ya pemirsa mungkin untuk melihat benteng itu tidak seperti dengan adanya di Keraton Sultanan Buton ya. Ya, Masih darat. Itu kalau di benteng-benteng yang ada di Buton Tengah ini masih di daerah, artinya mau dibilang kurang sentuhan juga buat pemerintah, karena itu letaknya di atas dataran tinggi. Ya, Oh, itu memang benteng peninggalan Iya. kerajaan ya, bukan Iya. maksudnya bukan benteng yang dibuat untuk perang, bukan. Bukan. Memang Ya. peninggalan kerajaan ya. Dulu Buton Tengah ini ada rajanya, Iya. ada bentengnya. Sultan ya, mungkin Sultan. Ya, mau dibilang sultan kan kita ada Oh, di iya, bawah Kesultanan Buton. Iya, Ya. benar-benar. Nah, kembali lagi bahwa kesenian itu seperti yang dibilang yang masih dilestarikan ya. Itu semua desa dan semua daerah yang ada di Buton Tengah semua masih pegang kelestarian masing-masing. Iya. Yang terkenal nih, pemirsa mungkin boleh tahu ya, seperti Kecamatan Lakudo itu terkenal dengan Kamomose-nya. Kamomose. Ya, itu enggak pasti ditahu lah. Kamomose yang mau dibilang ke arti bahasa yang kita sehari itu ya cari jodoh. Wih, ini bahaya nih, udah datang ke Iya. sini berwisata cari jodoh lagi. Jangan nanti pemirsa sengaja cari kapan momennya nih acara Ya. Kamomose nih, kayak gitu. Itu unik Bang Eki, untuk cari jodoh itu bahwa untuk apa bahwa perempuan atau yang dibilang bahwa kalambe itu bahasanya itu kan perempuan yang muda ya. Itu didandan sedemikian cantik, terus memakai baju adat yang sebagai yang untuk memperindah mereka, lalu mereka duduk di pelataran yang sudah disiapkan. Selanjutnya pihak para pemirsa atau para kita sebagai laki-laki yang ingin bergabung situ ya harus membeli kacang. Baru kita keliling yang sudah disiapkan yang sudah diduduki oleh perempuan-perempuan atau anak gadis yang duduk tadi, yang sudah jalan-jalan pakai baju adat, semua sudah dipoles bagaimana bahwa itu untuk bagaimana kita mencari jodoh. Nah, itu adalah adat Kamomose. Kalau orang luar boleh, Pak Haji? Maksudnya boleh. Yang bukan orang Buton nih. Gak apa-apa. Kan cuma di sana supaya mengenal daya adat istiadat Tengah. Ikut milih itu boleh. Iya, kan ya, boleh, Pak. Ini para jombloan nih. Iya, boleh. Ini menarik nih. Asalkan datang beli kacang, ngambil di tempat yang sudah disiapkan panitia. Boleh mutar. Mutar itu kurang lebih nggak terlalu jauh amat ya. 20 sampai 30 meter lah. Oh, itu nanti. Iya, model O. Apa kalembe itu. Ya. Kalembe dibilang tuh. Jadi perempuan tuh dibilang kalembe ya. Kalambe. Ya. Oh ya, kalambe itu mereka sudah berjajar di situ. Ya, betul. Memakai baju adat dari kepala sampai ke bawah. Wih. Nih, pemirsa nih, saya tanya kapan ya biar kalian bisa datang ke sini, Pak Haji. Ya. Biasanya adat apa tadi Kamomose itu ya. diadakan setiap kapan, Pak Haji? Biasanya Kamomose itu diadakan setelah Lebaran Idul Fitri. Ya. Wih. Ya, seperti yang kembali lagi, kalau kembali dari awal tadi bahwa seperti Liga Rantau itu diadakan oleh kaum muda. Ini kalau Kamomose adalah bagian dari adat istiadat, khususnya juga dari perantauan, mungkin pemirsa tahu. Jadi kalau ketika Idul Fitri kan perantauan itu banyak pulang ya. Nah, disuguhkanlah dengan adat Kamomose itu selama kurang lebih ya biasanya 3 hari paling lama. Itu acara adat Kamomose disuguhkan selama 3 hari.
Nah, dari perantauan mungkin ya yang sudah lama tidak melihat adat itu, maka disuguhkan lah itu. Oh Ya, iya. Nih, saya kasih tahu caranya. Lebaran dapat THR, duit lagi banyak-banyaknya, masih jomblo main ke Buton oh Tengah. siap. Jadi gini, Pak Ji, saya juga memang saya juga ya laki-laki Pak Ji, tapi mohon maaf saya udah punya Oh istri. ya, yo nggak tenang, boleh Pak. tenang, saya udah punya Nah, tapi istri. kalau istri nggak apa-apa, asalkan cuma kita memutarin ya. Bukan Iya, berarti bahwa yang memutarin itu adalah yang orang jomblo, enggak. iya. Cuma yang duduk mungkin iya ya, yang duduk. Jadi, wah saya jadi lupa. Jadi gini, ternyata bukan hanya di sini aja ya, desa-desa lain juga punya adat yang sama, tapi hanya namanya beda-beda gitu. Ya, betul. Seperti kalau di Lomba itu dikenal dengan apa di desa ada namanya Desa Mone. Ya, Desa Mone itu Mangaro ya. Mangaro itu yang dilakukan oleh adat tokoh adat di sana atau masyarakat sana itu bahwa seperti mereka menari pakai pedang. Oh, Nah, oh nggak, namanya Mangaro. yang itu Pak Di, yang Pak Ji, yang adat yang sama yang seperti tetap mencari jodoh itu namanya beda-beda juga di Ya, kalau mencari desa-desa. jodoh kamu mose. Oh, Ya, sih. kalau Mangaro itu adalah menari. Nah, Menari memakai eh, apa senjata atau badi apa pisau keris kecil. hmm. Itu mereka memakai Ah, itu. itu yang kemarin saya sempat ke sana tuh Pak Ji. Oh, bagus kan? Desa Mone, Mone. Iya, Desa Mone. Ah, itu sedikit mengerikan juga sih lihatnya. Karena gini, mereka pakai apa ya, mungkin kayak semacam pedang atau Ya, pisau kecil itu asli Pak Ji, saya lihat ya itu asli. asli. Itu asli, dimulai dari subuh kan. Siap. Iya, dari saya datang sih waktu itu dari jam 5 lah, jam 5 Ya, pagi subuh saya. lah sampai Subuh. selesai ya biasanya itu 1 hari full mereka bikin Ya. acara itu. Jadi kalau ada yang mau main-main ke Buton Tengah tuh banyak banget pilihannya. Ya. Oh, jangan lupa Adat-adatnya ada juga banyak. di daerah Mausangka itu tenun ya. Nah, ini lagi nih. Ya, tenun. Masih ada tenun. Ya, tenun kamu itu adalah tenun yang dimiliki oleh Kabupaten Buton Tengah. Nah, nanti kalau Bang Eki belum memiliki, harus dimiliki. Nah, itu ini bukan sih Pak Ji, kan kalau pas saya di Desa Mone ya, Desa Ya. Mone yang tadi adat tadi yang mereka pakai itu, kan ada beberapa, saya lihat sih kayak orang tua tetua di situ memang mereka pakai baju Ya, adat itu ya? baju adat. Itu tenunnya itu. Ya, itu baju adat. Nah, itu adalah baju adat, adalah itu mereka yang memakai baju adat adalah salah satu dari bahasanya itu Sara. Sara itu yang mau dibilang kayak majelis adat. Nah, maksudnya baju adatnya itu dibuat dari tenun itu kan? Iya. Iya ya? Ya, tenun itu. Itu menarik. Dan itu beda menurut yang laki-laki beda dan yang perempuan beda. Tergantung coraknya. Nah, jadi yang perempuan walaupun satu warna atau satu itu ada yang membedakan mana ini kain khas perempuan, mana ini kain khas laki-laki. Nah, dibedain tenun. Menarik. Jadi teman-teman yang nanti nonton video ini, saya sempat lihat tuh adatnya. Wih, mengerikan. Buat kita yang nggak pernah lihat ya, karena kebetulan waktu itu saya diajak sama beberapa orang tua di situ untuk lihat dari dekat langsung, saya ambil gambar itu. Tapi ya, walaupun sempat saya mungkin, mudah-mudahan sih saya salah ya, saya lihat ada yang dia sedikit mungkin kalau kita bilang nih, kalau anak sekarang wah baper nih, baper. Dia agak kasar. Tapi begitu selesai mereka pelukan lagi Pak Haji ya. Ya, itulah. Luar biasa. Mereka mengenal itu kan dilakukan cuma tidak 1 hari saja. Adalah itu ajang juga para pemuda, para tokoh atau para adat yang melakukan itu untuk memperkenalkan adat itu supaya adakan regenerasi. Ya. Terus juga pasti kemarin kan lihat ya, ada anak di bawah umur melakukan. Itu adalah mereka mengajak yang generasi itu supaya tidak boleh melupakan. Sampai ada yang kayaknya kalau kita bilang baru nginjak tanah ya, masih bayi tuh. Oh, itu ada tuh yang bagus tuh. Biasanya anak bayi ya. Iya. Anak bayi yang berumur kurang lebih 1 tahun. Pokoknya yang sudah menginjakkan kaki di tanah. Jadi kalau yang saya tahu bahwa itu
anak bayi itu yang digendong terus dinari-nari, itu adalah ketika nanti dia sudah dewasa atau sudah besar, akan sendirinya Iya. tahu dan langsung kayak sudah tertanam pada saat dia Oh, diinjak kaki itu. mulai diwarisi budaya tuh Ya, sejak dini ya. sejak dini betul. Artinya regenerasi itu penting. Wih, luar biasa. Jadi intinya budaya Buton Tengah itu sangat asik. Nah, ya. Nah, itu saya rasa itu masih sekilas ya tentang Buton Tengah. Jadi buat pemirsa atau siapapun yang nonton video ini, datang langsung aja ke Buton ya, Tengah. Datang langsung, banyak hal yang indah-indah yang kita bisa lihat di sini, dan yang pasti masyarakatnya juga ramah-ramah. Itu yang siap. saya bisa rasakan, ramah. Dan ini sedikit menarik juga nih, hari ini kita wawancara sambil ada back songnya tuh. Namanya di kampung ada back song, ada Ya, apa tuh? somel kayu. Gergaji mesin. Jadi pemirsa yang kangen-kangen pulang kampung ya sambil denger-denger lah ini back songnya. Anggap aja musik pengiring. Nah, saya mungkin sebelum kita akhiri Pak Haji, saya juga tertarik tentang toleransinya di sini Pak Haji. Yang saya lihat kan di sini ramah. Ya, Sejak saya nyampe di Buton, dari bau-bau lah, kita bicara Ya. dari bau-bau sampai ke sini tuh orangnya ramah-ramah Pak Haji. Dan juga baik itu tentang keyakinan, ya, karena di Buton Tengah bukan tidak ada yang dari agama lain, baik Ada, seperti ya. Kristen, itu hanya memang cuman dia berapa persen gitu. Itu memang tidak pernah ada sama sekali gesekan, ada seperti itu ya Pak Haji ya. Jadi untuk ke Buton Tengah itu nggak usah ragu dan takut ya. Untuk beda keyakinan seperti Bang Eki bilang, toleransi di Buton Tengah ada kuat. Ya, dan itu selalu dijaga pemuka-pemuka agama bahwa yang disampaikan, walaupun di sini tetap ada sebagian kecil ya, mungkin berapa persen saja yang non Muslim ya. Iya, 2% lah kalau Ya, dari tapi data yang saya lihat. hal itu membuat mereka seakan-akan membaur tanpa ada membedakan. Nah, itulah toleransi kami di Buton Tengah. Iya. Yakin di Buton Tengah tetap adem, tetap tidak ada maksudnya gesekan-gesekan dari berbagai pihak atau dari berbagai yang mungkin non Muslim atau yang Muslim ke non Muslim, itu tidak ada, semuanya Iya. aman ya. Iya, termasuk baik itu ke orang-orang baru juga mereka ramah. Ya, Saya alami, maksudnya saya jalan-jalan, ketika saya lagi bingung aja mereka langsung samperin, anak-anak mudanya langsung tanya, kenapa Mas gitu. ya, Kenapa Mas gitu. Itu langsung mereka, ayo kesini aja, kesini. Kayak tadi sempat ngalamin saya di sini pakai motor mogok. Nah, itu yang abang-abang ojek-ojek tuh ya, mereka bantu segala Nah, macam. itulah Itu mungkin maksudnya menarik. Bang Eki adalah salah satu orang yang udah melihat tentang masyarakat Buton Tengah, perilaku mereka, terus toleransi mereka ya. Iya. Itu contoh yang mungkin Bang Eki sudah rasakan itu. Iya, terus ya kayak saya juga bisa dengan nyaman main ke pesantren yang di dekat sini. Lakudo ini pesantren apa Pak? Oh ya, itu pesantren Al Munawwarah. Al Ya, Munawwarah. salah satu pesantren yang ada di Buton Tengah. Iya, itu saya juga sempat lihat bagaimana mereka ada acara apa ya Pak Haji kemarin itu. Oh iya, kemarin itu sempat ada acara pentas seni ya. Ah ya, Pentas seni yang dilakukan oleh ya, santri-santriwati. itu saya bilang itu keren banget. Saya harus acungi jempol. Itu spektakuler. Saya kagum ngelihat ngelihat acara itu, kagum, dan saya harus bilang itu nasionalis Pak Haji. Ya, Saya harus bilang itu nasionalis karena bagaimana mereka benar dengan bangga angkat meletakkan bendera merah putih. Terus ada satu yang dia penampilan terus dengan bahasa Inggris yang menceritakan tentang Soekarno. Wih, luar biasa. Jadi saya sampai merinding nih, saya sampai merinding. Jadi itu pemirsa, bahwa itu ada salah satu pesantren yang ada di desa Onewara namanya. Onewara, ya. Ya, namanya pesantren Al Munawwarah. Jadi pesantren itu mau dibilang baru lah, kurang lebih ya mungkin seumuran dengan Pemekaran Kabupaten Buton Tengah ini. Jadi itu adalah santri yang betul-betul penampilannya kemarin adalah penampilan seluruh yang dilakukan oleh santri dan santriwati. Tidak ada dari luar. Luar biasa. Itu diadakannya setiap
Apa nih Pak Haji? Apa karena menjelang Ya, biasanya itu Ramadan? pentasen itu ya selain Ramadan mungkin ya menjelang Ramadan biasanya itu dilakukan setahun sekali. Hmm, Ya, di setahun sekali biasanya ya seperti itu di saat Ramadan. Lagian hmm, itu memperkenalkan kepada santri yang baru. Nah, hmm. untuk bahwa ini pentas ini. Ya, Ya, itu mungkin nanti saya bisa bikin cuplikan ya, karena memang saya harus akui itu keren banget. Itu keren banget, dan nanti bisa lihat, pemirsa semua bisa lihat beberapa cuplikan-cuplikan kegiatannya, karena pas di sana saya ambil gambar oh, lagi. berarti Bang Eki pernah ke sana? Saya ke sana pas keluar Oh, acara tuh, karena kan biasanya ini dari kegiatan ini masyarakat tuh selalu ngobrol, "Ih, dari mana ini?" Saya ya. ngomong, terus mereka nanti bilang, "Nanti di sana ada acara ini," begitu. Oh, ya. Ah, terus kadang-kadang mereka juga temani apa kayak gitu. Nah, itu saya Itu bagus. harus bilang warga Buton Tengah itu the best, baik-baik semuanya, Siap. keren-keren. Nah, terakhir nih Pak Haji, saya mau tanya, kalau di Buton Tengah ini kan kalau kita lihat kan kayak dia kepulauan ya, Ya. kepulauan yang Jadi gini Bang memang Eki, Sulawesi Tenggara ya umumnya ya. hmm, Sulawesi Tenggara itu adalah dua. hmm, Artinya di petak semacam namanya dua wilayah. Ada yang wilayah kepulauan dan ada wilayah daratan. Ya. hmm, Untuk Buton Tengah ini salah satu wilayah kepulauan. Di situ ada Wakatobi, di situ ada Kota Bau-Bau, di situ ada Buton Selatan, Buton Utara. Dan untuk biasanya wilayah daratan, itu ada Kota Kendari, hmm, itu ada Kolaka, itu ada Konawe Selatan, itu adalah Konawe Utara. Nah itu, ya, jadi itu gambaran umumnya. Dan khususnya di Buton Tengah ini ya, memang kita di daerah kepulauan. Nah, daerah kepulauan biasanya masyarakatnya untuk kehidupan ekonominya itu ngapain nih Pak Haji? Oh, kalau kepulauan tidak salah lagi, pasti kan mungkin tangkapan laut ya, hasil laut. Ya, selain hasil laut mungkin ini Bang Iki belum lihat, nanti kalau setelah dari sini coba lihat. Ada rumput laut. Ya, nelayan rumput laut di sini adalah salah satu ikon yang paling artinya menjanjikan buat warga di Buton Tengah. Oke, Pak Haji, kita tahan dulu Pak Oh Haji. iya siap. Jadi pemirsa, nanti kita mulai di video selanjutnya kita tanya nih tentang kehidupan ekonomi di Buton Tengah nih. Maksudnya di Buton Tengah nih warganya ngapain aja. Jangan disikat semuanya. Sabar pemirsa, ya. Pantengin terus channel sketsindonews.com, karena kita bakal banyak bahas tentang kehidupan di Buton Tengah. Oke Pak Haji, habis ini kita bahas tentang kehidupan ekonomi. Oke, salam hormat buat semuanya. Oke, Terima kasih. salam. Ketemu di video selanjutnya. Siap.